من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradih. Ya Bani Israil, hai Bani Israil, bala putrane Israil, yakni Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Uzkuru, pada nyebut sila kabeh nikmati ing nikmat isun kang agung allati kang anamtu wis ngawehi nikmat isun kang agung alaikum ing atase sira kabeh bisyukri kalawan syukuran alaiha ing atase dia nikmat isun la tajzi ora nyukupaken ia nikmat bihi ing dalam kelewat bitaati kalawan syukur ing isun wa anni lan satune isun kang agung fadhaltukum iku wis ngawehi keutamaan fadilah isun kang agung kum ing sira kabeh ae abaakum tegese ing pirang-pirang bapane sira kabeh alal alamina ing atase sakehe alam ay alami zamanihim tegese ing alam kabeh zamane ya abad wataqulan pada uli sira kabeh ay khafu tegese pada uli sira kabeh yauman ing dalam siji dina la tajzi ora nyukupaken ia fihi ing dalam ia yaum apa nafsun awak-awakan an nafsin ing saking awak-awakan syai'an ing ka ing swiji-wiji barang wa utawi iya syai' yaumul qiyamah yaumul qiyamati iku dina kiamat wala yukhadhu minha 'adlun lan ora ana den cukut minha saking iya nafsun apa 'adlun tebusan ay fidaun tegese tebusan wala hum yungsarun lan ora ana utawi iya nafsun awakan kabeh yunsaruna iku den tulungi ayamnauna tegese nyegah yamnauna kacegah iya nafsun kabeh min azab yamnauna nyegah iya nafsun min azabillahi saking siksane Allah Subhanahu wa taala. Kurang sudah apa Jawa ke bisa. Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Sedikit kita mengurai ya, mudah-mudahan tidak banyak kesalahan. Melihat ayat ini, walaupun ini ayat dikhususkan untuk Bani Israil, tapi pada dasarnya ini ayat adalah khitabnya untuk kita semua. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israil di ayat sebelumnya. Bani Israil itu auladu Yaqub, keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Berarti siapa aja tuh Yaqub? Terus Yaqub Yusuf ya. Berarti keturunannya tuh Yaqub Yusuf sampai terus Nabi Allah yang lain-lainnya. Nah, Bani Israil ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kembali akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Nah, ini ketika berbicara Bani Israil luar biasa ya. Dari berbagai surat-surat panjang ini diingatkan tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Untuk apa? Bisyukri 'alaiha bi ta'ati, untuk mensyukuri atas nikmat itu supaya bersyukur kepada Allah.
Kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat yang sebelumnya dikatakan nikmat Allah itu yang mana? Pertama, diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ya. Ini ketika dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Bani Israel itu salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada mereka adalah ketika Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Allah Musa alaihissalam itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Yang kedua, wa falaqul bahri, sampai di tepi sungai, di tepi lautan, Allah berikan juga kenikmatan yang kedua, yakni dibukakan pintu untuk menyeberangi lautan dengan terbelahnya lautan, sehingga Bani Israel keturunan Nabi Allah Yakub itu menjadi selamat, bisa melintasi lautan yang terbelah menjadi jalan, sehingga selamat juga dari kejaran Nabi Fir'aun dan tentaranya. Yang ketiga, syukur yang harus diingatkan, yang harus disyukuri adalah nikmat tersebut adalah tazlilul ghamam. Nah, ini nanti hubungannya dengan surat tentang adanya ghamam, ini awan, ya. Kalau sudah tidak salah di dalam surat Al-Zukhruf, nanti ada dibahas tentang Az-Zukhruf. Nah, ketika Bani Israel itu melintasi padang pasir yang sangat panas, sehingga diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami panas. Dan banyak sekali syukuran-syukuran yang harus disyukuri, yang harus diingat-ingat oleh Bani Israel. Maka diingatkan kembali di ayat ini, Allah mengingatkan kepada Bani Israel atau keturunan Nabi Allah Yakub, wahai Bani Israel, ingatlah kembali nikmat-nikmat aku yang aku telah berikan kepada kalian. Dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah dengan bersyukurnya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin akhirnya menjadi khitab juga kepada kita semua. Mudah-mudahan ini juga keberadaan kita di Al-Falahiyah pada detik ini, mudah-mudahan ini bagian daripada syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syukurannya? Kita diberikan kenikmatan, apa? Nikmat sehat lahir batin, ya. Subhanallah, ya. Ini malam ini ketika pemerintah melarang kita untuk berkumpul, malah kita pada malam ini berkumpul, ya. Nah, mudah-mudahan dengan niat berangkat dari rumah ke makom yang mulia ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah, makanya ketika ada pesantren, santrinya dibubarkan, disuruh pulang, sebenarnya kurang pas, ya. Justru tolabul ilmi atau tulabul ilmi itu ketika berada di pesantren sudah janji Allah itu dinaungi oleh para malaikat, insya Allah aman, bukan malah dipulangkan. Alhamdulillah, saya kemarin dapat informasi di tempat saya pesantren dulu di Tasik nggak dipulangkan, bukan santrinya ribuan, ya. Kalau tetangga pesantren di Sukamana diliburkan kemarin, hampir 2 minggu ke belakang dipulangkan. Terus kemarin terakhir dari Lirboyo, Lirboyo dipulangkan. Bahkan di Citra itu disambut, ada nggak tahu berapa mobil tuh, disambut di masjid An-Nur, diturunkannya masjid An-Nur, itu dipulangkan. Nah, di SMA alhamdulillah, padahal santri dari berbagai pelosok. Nah, harusnya santri itu tidak boleh atau jangan dipulangkan, insya Allah. Yang penting seperti tadi di pesantren mana, ya, boleh dikunjungi tapi tidak boleh masuk ke pesantren. Jadi si orang tua cukup sampai pintu gerbang, tidak boleh masuk. Nah, dikhawatirkan tadi membawa bintik-bintik virus corona. Tapi insya Allah, ya, orang yang menuntut ilmu, bahkan kalaupun memang ditakdirkan oleh Allah meninggal di sebuah pesantren, maka luar biasa, itu janji
Rasulullah bahwa orang yang mati dalam konteksnya menuntut ilmu itu termasuk matinya syahid, ya, syahid di dunia dan syahid di akhirat, ya. Nah, ini salah satu pelajaran buat kita, ya, walaupun ini khitabnya kepada Bani Israel, bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat-ingat kembali akan nikmat Allah yang untuk disyukuri. Dengan apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini dikatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengunggulkan kepada kalian, memberikan karunia keutamaan kepada orang tua atau bapak-bapak kalian semua, 'alal 'alamin, sehingga lebih unggul mengalahi di zamannya masing-masing. Nah, inilah makanya kenapa yang kesini akhirnya seperti halnya orang Yahudi, ya. Nah, ini karena menganggap mereka itu mendapatkan keutamaan, ya, mendapatkan keunggulan, diunggulkan oleh Allah, padahal itu sebelum diperintahkannya, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua, kalau kata beberapa guru saya, kenapa orang Yahudi itu bersikeras ingin menguasai dunia? Karena ini, ya, dia sama membaca konteks Al-Quran. Karena mereka sudah dijanjikan oleh Allah, dijanjikan untuk dapat menguasai, ya, menguasai dunia. Tapi inilah yang salah pahamnya, sehingga yang penting buat kita adalah bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita jadikan wahana, sarana untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintahnya yang kedua adalah wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsi syai'a. Takutlah kalian kepada atau pada waktu nanti antara diri dengan diri tidak akan memberikan pertolongan. Nah, ini seperti kalau tidak salah yang surat apa ini? At-Takwir apa Infitar tuh, ya. Yauma yang dikatakan di akhirnya bahwa tidak ada satupun nanti jiwa atau diri manusia yang bisa menolong satu sama lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'an wa huwa yaumul qiyamah. Ya. Dalam artian apa? Yang bisa menolong seseorang nanti di hari kiamat bukan orang lain, tapi amalia ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yani huwa yaumul qiyamah. Wala yaqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun. Tidak akan diterima pertolongan, laisa la syafa'atun fatuqbalu fama lana min syafi'in. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha syafa'atun, tidak akan diterima dari setiap manusia atau setiap jiwa syafa'atun pertolongan. Laisa laha syafa'atun, tidak ada pertolongan. Fatuqbalu fama lana min syafi'in, ya. Jadi di sini ketika pada hari kiamat nanti setiap jiwa itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, ya, ketika di hari kiamat. Sehingga wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsaruna, dan tidak bisa menebus jiwa mereka itu di hari kiamat, sehingga wala hum yunsaruna, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, yakni tidak bisa menolong diri mereka dari sisi Allah, kecuali apa? Kecuali amal kebaikan yang pernah mereka lakukan di mana? Di alam dunia. Nah, mudah-mudahan perjalanan kita saat ini menuntut ilmu inilah mudah-mudahan bagian dari amal kita yang bisa menolong kita kelak di akhirat, ya. Mudah-mudahan, ya. Ini saja cukupkan. Mudah-mudahan kita berdoa keberadaan kita ini mudah-mudahan jadi wasilah, ya, wasilah perantara
supaya kelak kita nanti di akhir nanti amaliyah kita walaupun terlihat sedikit ya, tapi mudah-mudahan di hadapan Allah insyaallah kalau niatnya lillahi ta'ala, inilah yang sangat berharga buat diri kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sebagai kesimpulannya, kalau apa yang pernah saya terima dulu di pesantren itu, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, jika diniati dengan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, maka di hadapan Allah tidak ada yang kecil. Semuanya besar, walaupun di hadapan manusia kecil, tapi ketika niatnya lillah ta'ala maka akan menjadi besar. Sebaliknya, sebesar apapun amaliyah kebaikan kita, kalau bukan karena harapan Allah, malah justru bukan kecil lagi, tidak ada nilainya sama sekali. Maka mudah-mudahan sekali lagi keberadaan kita kalau semata-mata untuk mencari ridha Allah, insyaallah nampaknya kecil tapi besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan Allah segitu aja udah cukup ya. Satu ayat ini, satu ayat ini, dua ya. Lanjut. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wadhkuru wa idh najaynakum, mana ini? Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wadhkuru, dan pada nyebut sirakabe, pada eling sirakabe, idh najayna, tatkala najayna nyelamatakan kami kang agung kum ing sirakabe, abaakum ing bapak-bapak sirakabe, nenek moyangnya Bani Israil, wal khitab lan utawi khitab bihi kalawan iya id, wa bima dan kalawan barang ba'dahu sawise lapan id, lil mawjudina kadue kang mawjud, kadue kang mawjud kabeh. Tegese urang sadaya ya, kita semua fi zamani nabina, ini ing dalam zaman nabi kita, bima kalawan barang an'ama kang wis ngawehi nikmat Allah ala abaihim ing atase pirang-pirang bapak-bapane ya Bani Israil, tazkiron halih jadi peringatan lahum kadua ya Bani Israil bi ni'matillahi ta'ala kalawan nikmat Allah ta'ala, supaya apa? Liyu'minu drepon yenta iman kabeh ya Bani Israil. Diselamatkan dari mana? Min ali fir'auna, saking keluargane Fir'aun. Yasumunakum ay yudhiqunakum, ya min ali fir'auna, saking keluargane Fir'aun. Yasumuna isnajainakum min ali fir'aun, yasumuna hale yudhiqu, pada yudhiqu itu artinya apa? Nyicipakan ya, yudhiquna, yasumuna hale pada nyicipakan kabe, ya abakum ing sirakabe ay ya Fir'aun, ya alu Fir'aun, kum ing sirakabe ay yudhiqunakum, tegese nyicipaken ya alu Fir'aun kum ing sirakabe su'al adabi ing ala-alane siksaan. Masya Allah, jadi bahasanya yudhiku ya, asyaddahu tegese banget ya adab, wal jumlah tu tawi jumlah tegese jumlah yasumunakum su'al adab, halun iku jadi hal min domiri najainakum, saking domir lapat najainakum, jadi tadi jadi hal. Yudzabbihuna, mana tadi? Yudzabbihuna, nyembelih ya alu Fir'aun
bayanun iku jadi penjelasan lima kadue barang qablahu sadurunge ya barang. Jadi penjelasan tegese ya yuzabbihuna apa itu nyicipakan ing siksa yuzabbihuna tegese nyembelih ya alu Fir'aun abnaakum ing pirang-pirang putra-putrane sira kabeh al mauludina kang den lahiraken kabeh wa yastahyuna apa itu yastabiquna ya wa yastahyuna lan netapaken urip kabeh ya alu Fir'aun ayastabiquna tegese netapaken kabeh ya alu Fir'aun nisaakum ing pirang-pirang wadone sira kabeh liqauli ba'dil kuhna liqauli ba'dil kuhna karena ucapan sebagian dukun ya ahli nujum lahu kadue mana nih lahu kadue Fir'aun lahu kadue Fir'aun inna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan li dhihabi malakika. Ucapan sebagian ahli nujum ya peramal di kerajaan Fir'aun mengatakan inna mauludan ing satuhune jadi makmul ing satuhune wong kang den lahiraken inna mauludan satuhune kang den lahiraken yuladu iku den lahiraken ya maulud fi bani Israila ing dalam bani Israil yakunu iku ana ya mauludan sababan iku jadi sabab lidhihabi malakika kadue hilang atau hancure kerajaan sira wa bidzalikum lan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono sira kabeh ay al-azabi wal inja awil injai ing ay al-azabi tegese siksaan awil injai lan atawa keselamatan balaun utawi ujian ay ibtilaun tegese ujian au in'amun atau nikmat min rabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang gede kang agung. Nah ini ayat ini melanjutkan dari tadi tentang ayat bahwa nikmat apa saja. Nah ini menambahkan keterangan dari ayat sebelumnya bahwa nikmat yang harus diingat itu salah satunya tadi diselamatkan dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Nah ini sekarang diselamatkan dari mana? Min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, diselamatkan dari penyiksaan Fir'aun terhadap Bani Israil ya. Terhadap Bani Israil. Salah satunya apa? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Laki-laki yang lahir itu disembelih. Anak apa? Anak yang baru lahir kalau dia laki-laki disembelih, tapi kalau perempuan dibiarkan. Nah, ini jadi ada pertanyaan. Kan Nabi Musa itu punya adik siapa? Nabi Harun. Nah, kenapa Nabi Harun selamat sedangkan Nabi Musa dua-duanya selamat? Nah, kenapa Nabi Harun itu tidak diceritakan dia itu juga dibuang juga? Nah, ini ternyata setelah diteliti jadi perintahnya peramal dari dukun atau ahli nujum di kerajaan Fir'aun jadi memperhitungkan jika tahun itu antara ganjil dan genap ya. Jadi tahun ketika pada waktu lahirnya Nabi Musa itu tahun dimana memang semua yang lahir harus dibunuh. Nah, berbeda setelah tahun setelahnya. Nah, itu tidak. Jadi 1 tahun ketika ada yang lahir dibunuh, maka tahun kedua tidak dibunuh. Jadi
Kalau Nabi Musa lahir ketika memang tadi berdasarkan ramalan dari ahli nujum, memang pada waktu siapa yang lahir di waktu tahun itu maka harus dibunuh. Maka Allah memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk dibuang ya ke sungai. Tapi ketika tahunnya Nabi Harun itu memang tidak ada perintah untuk membunuh. Nah, ini ketika tahunnya akhirnya Nabi Musa, semua laki-laki yang lahir harus dibunuh, bahkan dibunuhnya masya Allah harus disembelih, ya, itu. Kalau perempuan diselamatkan, jadi lahir anak perempuan selamat, lahir anak laki-laki langsung disembelih, ya, masya Allah. Nah, wa fi dzalikum, nah, ini tadi inna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan lidhihamalakika. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, peramal dari kerajaan Fir'aun itu memerintahkan agar orang yang lahir laki-laki dari Bani Israel itu harus dibunuh, harus disembelih. Nah, dengan cara disembelih, karena jika ada lahir laki-laki, nah dibiarkan hidup, maka itu yang menjadi sebab hancurnya kerajaan Fir'aun. Nah, makanya dalam sejarah akhirnya Nabi Musa lah yang menjadi tokoh sentral terjadinya kehancuran kerajaan Fir'aun, ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, hal tersebut dengan adanya penyiksaan sebagai azab, ya, bagi Bani Israel wal awil inja atau keselamatan dari buat Bani Israel, yakni diselamatkannya wanita yang tidak dibunuh. Nah, ini merupakan sebuah balaun, ujian mir rabbikum azimun, dari Tuhanmu yang Maha Agung. Nah, ini pada hari ini tadi saya waktu sebelum Jumat saya ngobrol-ngobrol dengan Dewan Masjid, ya, Dewan DKM di Citra. Itu luar biasa, ya. Tahun ini atau pada beberapa bulan ini sebagian orang takut karena corona, ya. Tapi malah justru sebagian orang lain malah dapat keuntungan dari corona. Nah, ini salah satunya yang kita bawa nih. Hand apa itu? Pak Edi? Hand apa namanya? Nah, itu dapat untung yang bikinnya. Dulu, ya, saya kemarin di Cikupa beli, teman saya ya beli hand sanitizer itu satu botol ini nih lebih kecil malah 6.000. Nah, sekarang dijualnya 30.000 di Citra, itu 30.000 di mana, di Giant. Nah, kira-kira dapat untung nggak orang? Untung gede, ya. Padahal harusnya ketika musibah seperti ini diberikan kemudahan, malah justru ternyata mendapatkan keuntungan dari beberapa orang lain, ya. Satu, di sisi pihak memang dengan adanya corona orang merasa tercekam, ya, tapi di sisi lain malah justru orang diuntungkan. Nah, maka di sini yang namanya ujian itu ternyata tidak harus jelek, tidak harus merugikan. Nah, ternyata dua-duanya, ya, adalah merupakan ujian. Maka luar biasa, ya, kita ini tahun ini sehingga tadi kalau di apa namanya, kita diperintahkan, dianjurkan oleh MUI selama corona ini memang dianjurkan untuk membaca doa apa namanya, qunut nazilah. Qunut nazilah. Cuman sayangnya saya sering mampir di beberapa masjid sholat zuhur, asar, itu ternyata enggak semuanya, ya. Bahkan saya kemarin ke Pasir Gadung, ke Cikupa, ini kenapa nggak ada qunut? Ya tuh nggak bisa katanya. Masya Allah, udah saya yang mimpin. Nah, gitu kan, pas sholat maghrib saya mimpin doa qunut nazilah. Ternyata memang sebagian imam mungkin karena mungkin bukan ustaz, ya, jadi nggak tahu qunut nazilah itu seperti apa, gitu, ya. Padahal kan qunut nazilah kalau lihat dari sejarahnya justru Nabi menganjurkan selama musibah itu terjadi 5 waktu itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat, membaca qunut nazilah. Tapi tadi di tempat saya biasa sholat di Citra itu cuma 3 waktu doang, maghrib, isya, subuh. Kenapa zuhur asarnya di sini nggak terbiasa katanya? Masya Allah, itulah di perumahan nggak terbiasa. Nah, padahal sebenarnya mah seorang imam atau seorang ustadz di satu daerah harusnya dikasih tahu. Nah, makanya saya kemarin sebelum itu kasih tahu, Pak,
kita ini sedang kena musibah. Nah, maka sebagaimana perintah Rasulullah dianjurkan membaca kunut nazilah. Nah, tadi yang tadi dibaca ya oleh Pak Kiai ya, Pak Haji Romli ya, Allahumma dfa'anna al-bala ya, itu. Inilah harusnya, dan itu sebenarnya bukan hanya musibah berbentuk balai kan ya. Nah, mungkin kalau diterjemahkan tadi gimana? Allahumma dfa'anna bala. Terus wal gola. Gola itu artinya apa? Gola apa tuh kan? Gola kan mahal ya. Nah, sekarang emas berapa duit? Emas dengar-dengar udah 900.000. Nah, ini kan berarti musibah. Ya, terus belum dolar udah naik. Ya, harusnya ketika membaca kunut nazilah itu bukan hanya ketika corona turun. Ya, ketika masyarakat mengalami kesusahan ekonomi harusnya terus. Itu harusnya ustadz yang paling pertama turun ya. Ketika corona sibuk baca kunut nazilah, tapi ketika harga mahal dibiarkan ya. Makanya sebenarnya ini baik dalam keadaan susah maupun nikmat, ini adalah merupakan ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ya kembali lagi ya, itu tergantung sebesar apa keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya beberapa ini juga sering ngobrol dengan ketua DKM di Citra, Masya Allah ya. Sepertinya orang terfokus kepada bab fikih, tapi tidak atau lupa kepada bab tauhid. Padahal dalam hal tauhid tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalaupun kita gaul tiap hari, lihat aja di pasar, kan nggak ada yang sakit ya. Saya berapa kali ke Sentiong, aman-aman aja Pak. Tapi di Citra, Masya Allah, mau sholat Jumat aja orang takut sholat Jumat itu. Kata saya, kenapa kita sholat Jumat takut, sedangkan itu yang di pasar Cikupang. Nah, saya kan kalau pulang sekarang mampir tuh, aman, nggak ada satpam, nggak ada polisi. Tapi kalau mau ke masjid, Masya Allah, udah pada takut. Bahkan itu situ. Ketua DKM di sini tidak dilaksanakan sholat Jumat, tertanda tangan ketua DKM. Bahkan tadi sholat Jumat cuman 30 orang. 30 tadi, malah nggak nyampe 30, cuma 2 baris. 2 baris ya sholat Jumat. Biasanya ada 5 baris, 5 atau pokoknya di atas 450 lah. Tadi cuma 30 juga nggak nyampe. Sayangnya tadi pengurus DKM juga nggak ngumumin. Harusnya kan diumumin karena ini jumlahnya kurang dari 40, nanti kita sholat zuhur. Nah, itu namanya perumahan Bang. Ada yang cingkrang, ada yang jenggotan. Bahkan kemarin bukan, ada beberapa minggu ke belakang ada warga perumahan kena musibah. Itu untuk ngumumin bahwa ini kita dapat sedekah dari ahli musibah. Itu ngumumin doang ya. Mau bacain Fatihah aja udah ragu-ragu, takut diprotes oleh masyarakat. Itulah kalau perumahan, Masya Allah ya. Kita mah di kampung jadi aja udah, bahkan tahlilan ya. Gitu. Makanya inilah ujian ya, ujian kita zaman sekarang itu luar biasa. Ya, makanya kata saya tadi, Pak Haji, saya mah di Kresek aman aja, bahkan nggak ada hambal yang digulung. Tapi kalau di perumahan di kota hampir semuanya, gitu, hampir semuanya. Bahkan kita datang aja langsung, Pak, ambil sabun, cuci tangan, Masya Allah ya, takut. Padahal kita dari sekolah aja udah cuci tangan, itu pulang dari kelas cuci tangan, mau sholat juga cuci tangan. Itulah orang udah ketakut duluan, ya udah ketakutan duluan. Nah, sekali lagi, apapun sebenarnya mau bentuknya yang menakutkan ataupun yang menguntungkan, itu pada dasarnya kata Allah di sini, ya fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Baik bentuknya kenikmatan maupun bentuknya adalah sesuatu yang merugikan. Nah, ini apalagi ini sesuatu yang sangat menyakitkan ya, dengan disembelihnya anak laki-laki lalu wanita diselamatkan. Nah, ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada kita, diri kita masing-masing ya. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang cuma bisa diucapkan kebanyakan ya.
pada hakikatnya orang hanya bisa mengucapkan tapi belum meresapi masuk ke dalam hati. Nah ini sering ya, saya kalau pulang sekolah itu wah udah rame orang ya, wah itu mau katanya kayak ini mau ngikutin MUI ya, tergantung lah ya, tergantung kepada masing-masing keyakinan. Maka alhamdulillah ya kalau di kampung-kampung nih, bahkan kemarin di mana di Cirumpak mah ada pernikahan jadi aja Pak ya, jadi. Tapi kalau di Cikupa kemarin teman saya tetangganya mau nikah, bahkan calon suaminya abri, itu langsung diancam oleh atasannya, pilihan kamu cuma dua katanya, di penjara atau dipecat. Wah itu mah dua-duanya bukan pilihan, harusnya kalau mau di penjara atau apa gitu ya, ini pilihannya dua katanya. Bapak mau melanjutkan pernikahan katanya, dua pilihannya, di penjara atau dipecat dari TNI, atau dua-duanya bukan pilihan ya. Saking takutnya kalau ada perkumpulan orang banyak terjadi penularan virus corona, sehingga uang yang sudah dibelanjakan puluhan juta itu barang udah numpuk, kentang semuanya udah numpuk, sampai teman saya diminta bantuan, Bu tolong sebarinlah ke orang tua siswa. Akhirnya di grup wah banyak, siapa yang mau beli kentang, bawang putih, itu saking takutnya. Itu digital yang luar biasa ya. Tapi alhamdulillah di Kresek, di Kronjo aman-aman baik lah. Iya aman. Di Cirumpak hari Minggu kemarin 2 minggu yang lalu lancar pernikahan. Bahkan di Telaga Sari itu di kampung mana tuh? Masuknya kampung Sindang Jaya, Ngariung lancar Pak. Ya Ngariung. Saya mau pulang ke sini, banyak motor di jalan. Kenapa Pak? Ngariung. Kan ada corona. Nah, corona Ngariung lancar. Luar biasa ya. Maka tadi tergantung ketauhidan kita ya. Yang penting tetap ikhtiar ikhtiar sebagaimana anjuran pemerintah, tapi juga kembali lagi segala sesuatu tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya dari penjelasan. Inilah kemampuan saya saat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.